This is Formula One. Ferrari memang sedang menikmati momen positif setelah beberapa balapan terakhir menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan. Kemenangan Charles Leclerc di Silverstone menjadi bukti bahwa tim asal Maranello tersebut mulai menemukan arah pengembangan yang tepat untuk SF26. Namun di balik hasil positif itu, ternyata ada satu isu menarik yang baru-baru ini diungkapkan oleh Lewis Hamilton. Juara dunia 7 kali tersebut secara terbuka berbicara mengenai ketergantungan Formula 1 modern terhadap software, simulator, dan berbagai perangkat analisis data yang kini menjadi bagian penting dalam pengembangan mobil. Menurut Hamilton, teknologi memang membantu tim berkembang lebih cepat, tetapi ada kalanya data yang ditampilkan komputer tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang benar-benar dirasakan pembalap di lintasan. Pernyataan itu langsung menarik perhatian banyak pengamat Formula 1. Pasalnya, Hamilton bukan hanya pembalap biasa. Ia adalah salah satu sosok paling berpengalaman di grid saat ini dengan ratusan balapan dan berbagai generasi mobil Formula 1 yang pernah ia kendarai. Dalam wawancaranya, Hamilton menjelaskan bahwa terkadang simulator memberikan gambaran yang berbeda dibanding kondisi nyata di sirkuit. Hal tersebut dapat mempengaruhi arah pengembangan mobil maupun keputusan setup yang dipilih tim saat akhir pekan balapan. Bagi sebagian orang, pernyataan tersebut mungkin terdengar sederhana, namun bagi dunia Formula 1 modern, komentar itu sebenarnya cukup penting. Saat ini, hampir seluruh tim mengandalkan simulator untuk menghemat biaya pengembangan dan memaksimalkan waktu kerja. Simulator digunakan untuk menguji berbagai konfigurasi mobil sebelum mobil benar-benar turun ke lintasan, mulai dari pengaturan suspensi, aerodinamika, distribusi pengereman, hingga karakteristik ban dapat dianalisis melalui simulasi komputer. Ferrari sendiri memiliki fasilitas simulator yang sangat canggih di Maranello. Selama bertahun-tahun, simulator menjadi salah satu alat utama dalam pengembangan mobil mereka. Namun menurut Hamilton, teknologi secanggih apapun tetap memiliki keterbatasan. Ada aspek-aspek tertentu yang hanya bisa dirasakan langsung oleh pembalap saat mengendarai mobil di lintasan sesungguhnya. Perubahan arah angin, kondisi aspal, temperatur ban, hingga karakteristik mobil ketika memasuki batas maksimal grip seringkali sulit direplikasi secara sempurna dalam simulator. Karena itulah Hamilton mengaku beberapa kali lebih memilih mempercayai insting dan pengalaman pribadinya dibanding sekedar mengikuti apa yang ditunjukkan komputer. Komentar tersebut langsung memunculkan perdebatan di kalangan penggemar Formula 1. Sebagian mendukung pandangan Hamilton dan menilai bahwa pengalaman pembalap tetap menjadi faktor yang tidak tergantikan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Formula 1 modern memang tidak bisa dipisahkan dari analisis data, karena kompleksitas mobil saat ini jauh lebih tinggi dibanding era sebelumnya. Terlepas dari perdebatan tersebut, satu hal yang menarik adalah Ferrari tampaknya mulai memberi ruang lebih besar kepada masukan Hamilton. Sejak awal musim, Hamilton beberapa kali mengeluhkan karakteristik SF26 yang menurutnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya membalapnya. Ia merasa mobil terkadang terlalu sulit diprediksi pada kondisi tertentu. Masukan-masukan tersebut perlahan mulai direspon oleh para insinyur Ferrari. Hasilnya mulai terlihat dalam beberapa balapan terakhir, ketika performa tim meningkat secara signifikan. Charles Leclerc berhasil meraih kemenangan penting, sementara Hamilton juga mulai lebih nyaman dengan mobil yang ia kendarai. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah keberanian Hamilton untuk menyuarakan pendapatnya justru menjadi salah satu faktor yang membantu Ferrari menemukan solusi atas berbagai masalah mereka. Menariknya, kritik Hamilton terhadap ketergantungan software bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pembalap senior Formula 1 yang menyampaikan pandangan serupa. Mereka merasa bahwa olahraga ini semakin didominasi oleh angka dan simulasi, sementara peran insting pembalap perlahan mulai berkurang. Hamilton sendiri dikenal sebagai pembalap yang sangat mengandalkan feeling saat mengemudi. Kemampuannya membaca kondisi ban dan beradaptasi dengan perubahan grip lintasan telah menjadi salah satu kekuatan terbesar sepanjang kariernya. Kemampuan itulah yang membuatnya mampu meraih banyak kemenangan bahkan ketika mobil yang ia miliki tidak selalu menjadi yang tercepat. Kini, ketika Ferrari sedang berusaha mengejar Mercedes dan McLaren dalam perebutan posisi terdepan, pengalaman Hamilton menjadi aset yang sangat berharga. Tim Maranello tentu memiliki data yang luar biasa banyak, namun pengalaman seorang juara dunia 7 kali tetap memberikan perspektif yang tidak bisa diperoleh dari komputer manapun. Menjelang Grand Prix Belgia di Spa-Francorchamps, komentar Hamilton menjadi semakin menarik untuk diperhatikan. Spa merupakan salah satu sirkuit yang paling menantang dalam kalender Formula 1. Trek ini memiliki kombinasi tikungan cepat, perubahan elevasi ekstrim, dan kondisi cuaca yang sering berubah secara tiba-tiba. Dalam situasi seperti itu, kemampuan pembalap membaca kondisi lintasan seringkali menjadi faktor penentu.
Bisa jadi, pengalaman Hamilton justru akan menjadi senjata penting bagi Ferrari dalam menghadapi akhir pekan balapan nanti. Apalagi Ferrari disebut tengah menyiapkan sejumlah penyesuaian teknis untuk meningkatkan performa SF26 di trek berkarakter cepat seperti Spa. Jika pengembangan tersebut berhasil dipadukan dengan masukan langsung dari Hamilton dan Leclerc, Ferrari berpeluang kembali menjadi ancaman serius bagi rival-rival mereka. Yang jelas, pernyataan Hamilton telah membuka diskusi menarik mengenai arah perkembangan Formula 1 modern. Seberapa besar tim harus mempercayai data, dan seberapa besar mereka harus mendengarkan pembalap? Mungkin jawabannya berada di tengah-tengah. Teknologi akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam Formula 1. Namun pada akhirnya, mobil tetap dikendarai oleh manusia. Dan terkadang, insting seorang juara dunia masih mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh komputer. Kini, para penggemar Ferrari tentu berharap bahwa kombinasi antara teknologi canggih Maranello dan pengalaman luar biasa Hamilton dapat membawa tim kembali secara konsisten ke jalur kemenangan. Apakah kritik Hamilton akan menjadi titik balik kebangkitan Ferrari musim ini? Kita akan segera mendapatkan jawabannya di Grand Prix Belgia. Banyak yang mengira jawabannya adalah merekrut seorang jenius seperti Adrian Newey. Namun, ternyata Ferrari memilih jalan yang berbeda. Tanpa banyak sorotan, Loic Serra mulai mengubah cara kerja tim dari dalam. Bukan hanya mendesain mobil, tetapi membangun ulang seluruh cara kerja teknis Maranello. Pertanyaannya, apakah inilah awal era baru Ferrari? Ketika Ferrari mengumumkan perekrutan Loic Serra dari Mercedes pada pertengahan 2024, banyak penggemar menganggapnya sebagai tambahan tenaga teknis biasa. Namun kenyataannya, peran Serra jauh lebih besar. Sejak Oktober 2024, Serra resmi mengambil alih kepemimpinan Departemen Teknis Ferrari, menggantikan Enrico Cardile. Tugasnya bukan sekedar membuat mobil lebih cepat, melainkan menyatukan seluruh divisi teknis agar bekerja sebagai satu kesatuan. Ferrari selama bertahun-tahun dikenal memiliki banyak insinyur hebat. Namun, salah satu kritik terbesar terhadap tim asal Maranello tersebut adalah kurangnya koordinasi antar bagian. Aerodinamika, chassis, suspensi, hingga simulasi seringkali bekerja dengan ritme yang berbeda, sehingga proses pengembangan mobil menjadi lebih lambat dibanding rival-rivalnya. Inilah masalah pertama yang ingin diselesaikan Serra. Musim 2025 tidak berjalan sesuai harapan Ferrari. Walaupun Charles Leclerc dan Lewis Hamilton mampu meraih beberapa hasil positif, secara keseluruhan Ferrari masih belum mampu menantang McLaren secara konsisten. Alih-alih melakukan perubahan besar di tengah musim, Serra justru menjadikan musim tersebut sebagai masa belajar. Seluruh data dikumpulkan. Seluruh kelemahan mobil dipetakan, mulai dari karakter ban, keseimbangan mobil, suspensi, hingga korelasi antara simulasi dan lintasan. Semua itu dijadikan dasar untuk proyek SF26. Dengan kata lain, Ferrari rela kehilangan satu musim demi membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Loic Serra bukan sosok yang baru di Formula One. Ia pernah bekerja di Michelin sebelum akhirnya bergabung dengan Mercedes pada era dominasi tim Jerman tersebut. Di Mercedes, Serra dikenal sebagai salah satu pakar dinamika kendaraan. Bidang ini seringkali kurang mendapat perhatian publik karena tidak berkaitan langsung dengan aerodinamika. Padahal, justru dinamika kendaraan menentukan bagaimana mobil bekerja terhadap ban. Mobil bisa saja memiliki downforce besar, namun apabila distribusi beban dan suspensinya tidak tepat, ban akan cepat aus dan performa tetap menurun. Pengalaman inilah yang kini dibawa Serra ke Ferrari. Salah satu perubahan paling mencolok adalah perhatian terhadap performa ban. Ferrari menyadari bahwa beberapa musim terakhir mereka sering kehilangan kecepatan saat memasuki stint lama. Mobil memang cepat dalam satu lap, namun ketika ban mulai mengalami degradasi, performanya turun cukup drastis. Karena itulah Serra menjadikan pengembangan suspensi dan karakter mekanis mobil sebagai prioritas utama. Targetnya sederhana, membuat SF26 jauh lebih ramah terhadap ban. Jika berhasil, Ferrari tidak hanya akan cepat saat kualifikasi, tetapi juga mampu menjaga konsistensi sepanjang balapan. Transformasi juga terjadi di divisi aerodinamika. Direktur aerodinamika Diego Tondi kini bekerja jauh lebih dekat dengan Serra. Bersama Frank Sanchez dan para insinyur lainnya, mereka mempercepat komunikasi antara simulasi CFD, terowongan angin, dan data dari lintasan. Sebelumnya proses pengambilan keputusan seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama. Kini, seluruh departemen bekerja dalam siklus yang lebih cepat, sehingga pengembangan komponen baru bisa segera dievaluasi.
Perubahan seperti ini memang tidak terlihat oleh penonton. Namun, dalam Formula One modern, efisiensi organisasi seringkali sama pentingnya dengan kecepatan mobil itu sendiri. Banyak penggemar membandingkan Ferrari dengan Aston Martin yang membangun proyeknya di sekitar Adrian Newey. Namun, pendekatan Ferrari berbeda. Loic Serra bukanlah sosok desainer tunggal yang mengendalikan semuanya. Sebaliknya, ia membangun sistem kerja yang membuat setiap departemen saling terhubung. Artinya, keberhasilan Ferrari nantinya tidak akan bergantung pada satu orang saja, melainkan pada organisasi yang mampu bekerja lebih efektif. Pendekatan ini dianggap lebih berkelanjutan untuk menghadapi perubahan regulasi Formula